Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Nine Peaks. Check it out. Setelah chapter sebelumnya terjadi pertarungan antara Gaku dan Harumi versus Kei dan Zen. Ternyata Gaku dan Harumilah yang memenangkan pertarungan itu. Mereka bertiga menghubungi Kanamori. Kanamori sedang asyik berada di festival dengan pacarnya. Harumi memberitahu bahwa mereka telah mengalahkan Zen dan Kei. Harumi menyayangkan liburannya dihabiskan untuk bertarung, sedangkan orang lain menikmati festival. Namun Mako menyanggahnya. Ia berpikir liburan musim ini tidak terlalu buruk karena mereka bertiga baru saja mengalahkan Kei dan Zen, dan itu kemenangan pertama bagi mereka. Sementara itu di tempat lain, Kei dan Zen tidak percaya mereka dapat dikalahkan oleh anak-anak kelas 1. Dia mencoba mengabarkan Shiranui tentang kekalahannya. Shiranui menyuruh Kei dan Zen untuk beristirahat. Ia mematikan teleponnya dan bersiap untuk melawan Wagatsuma. Shiranui melakukan pemanasan sebelum berhadapan dengan Wagatsuma. Shiranui berkata, "Apa kau menggali lubang lagi seperti kemarin?" Dan Wagatsuma menoleh ke samping. Saat menoleh ke depan, tiba-tiba Shiranui sudah melancarkan serangannya. Wagatsuma menangkis serangan itu. Dia memberi tinju balasan. Shiranui terpental dan mereka saling menatap. Di tempat lain, Zen dan Kei sudah mengira Kanamori pasti mengirim Wagatsuma untuk melawan Shiranui. Pertarungan masih berlangsung. Shiranui dan Wagatsuma sama-sama kuat. Wagatsuma membalas serangan Shiranui. Begitu juga Shiranui. Dia menendang Wagatsuma dengan teknik andalannya. Shiranui sangat lincah. Dengan teknik akrobatnya, ia mampu menendang Wagatsuma. Namun Wagatsuma menangkap kaki Shiranui dan melemparkannya. Mereka saling berbalas pukulan. Kedua pria itu selalu bersemangat untuk bertarung. Di tengah kota, Kanamori ditawari pijat plus-plus. Pekerja panti itu mengira Kanamori sudah om-om. Kanamori berpikir rencananya sudah tepat untuk mengirim Gaku dan Harumi melawan Kei dan Zen, agar Wagatsuma dapat 1 lawan 1 dengan Shiranui. Kei dan Zen membicarakan masa lalunya saat SMP. Ternyata mereka pernah berduel melawan Wagatsuma, dan mereka juga pernah melawan Shiranui. Kei dan Zen mungkin satu-satunya orang di Aoba yang pernah melawan Shiranui dan Wagatsuma. Jadi mereka tahu siapa pemenangnya jika mereka bertarung. Wagatsuma meninju Shiranui sampai terbalik, dan Shiranui akhirnya dapat dikalahkan oleh Wagatsuma. Suasana hening di kota mewakili kekalahan Shiranui. Kei dan Zen membangunkan Shiranui. Ia memberikan sandal Shiranui yang terlepas. Shiranui mengakui jika dia kalah. Dia menerima kekalahan itu dengan tersenyum. Itu adalah akhir dari jalan Shiranui untuk menguasai Aoba. Dua pecundang bawahan Kanamori yang melihat pertarungan itu membatalkan niatnya untuk mengikuti Shiranui. Sementara itu, di rumah Harumi, ketiga sahabat itu sedang merayakan kemenangan pertama mereka. Gaku tidak mengerti mengapa ia sangat kompak dengan Harumi. Sementara itu, di tempat Wagatsuma, ia dihampiri Kanamori.
Kanamori mengajak Wakasuma untuk memakan okonomiyaki di pinggir pantai. Kanamori mengucapkan terima kasih terhadap Wakasuma. Berkatnya, Kanamori dapat menguasai Aoba sepenuhnya. Di rumah Harumi, Rin sedang menata rambut Mako. Saat menata rambut Mako, Rin tidak sengaja memotong rambut Mako. Mako menangis karena rambut itu sangat berharga baginya, karena ia dapat meniru idolanya. Dan karena Rin yang memotong, Mako meminta untuk sekalian dipotong pendek. Dan itulah tampilan Mako yang baru dengan rambut pendeknya. Saat mereka berbincang, tiba-tiba teman Rin datang. Namanya Ai. Dia adalah leader girl band. Rin dan Ai memimpikan menjadi girl band, dan mereka berencana untuk mengikuti perlombaan menari di Tokyo. Harumi terpesona dengan Ai. Ini pertama kalinya Harumi jatuh cinta dengan wanita. Gaku merasa aneh karena melihat ayahnya mendapat cinta pertamanya di masa muda. Gaku bertanya kepada Rin, siapa nama temannya itu? Rin menjawab namanya Ai. Seketika Gaku terdiam karena nama ibunya juga Ai. Mungkinkah dia ibunya Gaku saat masih muda? Flashback saat di tahun 2022, di mana Gaku berada di timeline yang sesungguhnya. Rin sedang menata rambut Gaku. Rin berkata, rambut Gaku mirip dengan ayahnya, yaitu Harumi. Sementara itu, Harumi masih dimabuk payang oleh kecantikan Ai. Harumi minta Gaku untuk menemaninya bertemu Ai saat latihan menari bersama Rin. Sementara itu, Kanamori yang baru saja mendapatkan tahta Aoba sedang berjalan di lorong Aoba dengan pengikutnya. Sebenarnya banyak orang yang tidak menyukai Kanamori. Namun di Aoba ada peraturan tak tertulis yang berisi yang pecundang dapat bergabung dengan yang menang, atau mereka dapat keluar dari Aoba. Saat Mako, Harumi, dan Gaku berjalan, mereka bertemu Zen dan Kei. Mako mengira mereka akan melakukan balas dendam. Namun, Kei dan Zen hanya memperingatkan kepada mereka bahwa Aoba adalah kerajaan Kanamori sekarang. Tapi, masih banyak yang tidak setuju dengan hal itu, dan mereka harus berhati-hati. Sementara itu, di atas terlihat seorang memperhatikan Gaku, Harumi, dan Mako. Harumi meminta Gaku untuk menemaninya setelah pulang sekolah. Sesuatu yang lebih penting dari memancing. Sementara itu, Kanamori memperingatkan dua pecundang bawahannya untuk berhati-hati. Kalau mereka tidak berguna, mereka akan tergantikan oleh Harumi. Kedua pecundang itu benar-benar kesal dengan Harumi karena Kanamori lebih menyukai Harumi. Tiba-tiba datang seorang yang menemui mereka. Mereka adalah freshman atau anak kelas 1 seperti Harumi. Mereka mencari Harumi, sepertinya ingin mengajak Harumi bertarung. Pecundang bawahan Kanamori itu merasa senang dan memberitahu informasi Harumi. Dia berkata bahwa mereka ke neraka. Sementara itu, di minimarket, Harumi sedang bingung makanan apa yang akan dibawakan kepada Ai. Harumi mengambil barang yang aneh. Gaku berkata, mana mungkin cewek akan suka dengan itu. Harumi meminta saran dengan Gaku. Gaku memberi saran kepada Harumi untuk membeli minuman. Dan yaps, memang itu yang dibutuhkan Ai. Harumi pun mengucapkan terima kasih kepada Gaku.
Rin bertanya kepada Harumi, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Harumi menjawab, "Ini sudah malam, aku khawatir denganmu." Sebenarnya alasan Harumi datang ke latihan Rin hanya untuk bertemu dengan Ai. Rin dan Ai memperlihatkan tariannya kepada Harumi dan Gaku. Harumi semakin menyukai Ai. Gaku masih berpikir bahwa Ai adalah ibunya di masa lalu. Karena Harumi yang merupakan ayahnya di masa lalu juga menyukai Ai. Di masa lalu mungkin mereka menikah dan melahirkan Gaku. Sudah 4 kali berturut-turut Gaku menemani Harumi untuk menemui Rin dan Ai saat latihan. Ai mengatakan mengapa ia suka menari. Sejak SMA, Ai sudah malas belajar dan dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Saat dia berjalan-jalan di pusat kota, ia melihat acara di TV sedang melakukan tarian-tarian para-para. Dan sejak saat itu, tubuh Rin otomatis bergoyang mengikuti lagu itu. Dan atas dasar itulah, ia menyukai tarian para-para. Ai pun mengajak Gaku dan Harumi untuk melakukan tarian para-para. Rin mengajari Harumi dan Gaku tarian itu. Gaku menangis karena bahagia. Ia bisa bertemu dengan ibunya dan dia merasa senang melakukan tarian para-para. Harumi yang melihat Gaku menangis menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Gaku. Rin yang baru saja dari WC kaget melihat Gaku dan Harumi melakukan tarian itu. Tidak biasanya mereka melakukan itu. Dan saat Gaku sendirian di kelas, Harumi mengajak Gaku untuk berbicara serius. Harumi sangat serius berbicara dengan Gaku. Dia bertanya, "Apakah kamu juga menyukai Ai?" Harumi menyangka ekspresi Gaku kemarin karena Gaku menyukai Ai, dan hal itu langsung disanggah Gaku. Dan saat mereka berdebat, muncullah pria yang mencari Harumi kemarin. Tapi Harumi dan Gaku mengabaikan pria itu. Mereka masih berdebat tentang Ai. Harumi berkata, "Tidak apa-apa jika kau menyukai Ai. Kita bersaing secara sehat." Sementara pria yang diabaikan itu tiba-tiba menyerang Harumi. Harumi mengepalkan tinjunya dan bersiap menyerang. Tapi pria itu menahannya. Gaku bertanya, "Siapa kau?" Orang itu mengajak Harumi bertarung. Namun tiba-tiba Mako datang. Ia tiba-tiba marah kepada Harumi dan Gaku karena tidak mengajaknya untuk menonton latihan Ai dan Rin. Pria itu pun kembali diabaikan oleh mereka bertiga. Kekacauan pun semakin parah. Harumi juga mengira kalau Mako juga menyukai Ai. Pria itu berteriak, "Hei, aku di sini." Tapi Mako, Harumi, dan Gaku masih berdebat dan meninggalkan pria itu. Pria itu benar-benar diabaikan oleh mereka. Pria itu marah dan menyusun rencana agar mereka menyesal telah mengabaikannya. Hari berikutnya, Harumi dan Gaku menunggu Rin dan Ai di taman. Namun mereka belum juga datang. Di minimarket terlihat Mako masih bingung apa yang akan dibawa saat bertemu Rin. Dan dia merelakan uangnya yang seharusnya untuk membeli oli motornya. Dan tiba-tiba Mako berhenti dan kaget. Sementara itu Harumi didatangi oleh pria itu. Pria itu berkata, "Cewekmu tidak akan datang malam ini." Gaku bertanya, "Apa yang kau lakukan pada mereka?" Orang itu berkata, "Ini salahmu karena mengabaikanku. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus melawanku dulu."
Namun respon Harumi tidak seperti biasanya. Ia sangat marah, matanya melotot. Dia berlari ke arah pria itu dan meninju pria itu dengan tepat di mukanya. Pria itu jatuh terpental. Gaku kaget. Itukah kekuatan orang yang sedang jatuh cinta? Harumi benar-benar menghajar mereka. Gaku bertanya kepada mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Mereka baik-baik saja. Kami hanya membuat mereka membuang-buang waktu." Dan yaps, ternyata benar. Mereka sudah ada di restoran bersama Mako. Ai berkata seseorang dari Aoba memberikan kupon di tempat itu, dan kebetulan bertemu Mako. Harumi dan Gaku yang khawatir kaget karena sudah ada Mako di sana. Bersulang dan berteriak, "Selamat untuk kehamilan Ai! Cheers!" Gaku dan Harumi kaget bukan kepalang. Mako menjelaskan bahwa Ai sedang hamil. Gaku bertanya kepada Ai, "Apakah kamu sudah menikah?" Rin menjelaskan bahwa Ai tinggal bersama pacarnya. Harumi langsung patah hati mendengar itu, karena Ai sedang hamil. Ia pun tidak bisa menemani Rin untuk lomba di Tokyo. Tiba-tiba pacar Ai pun datang dengan mobilnya. Mako terkejut dengan pacar Ai yang jelek. Gaku semakin pusing. Ia berpikir, Ai ini ibunya, tapi mengapa ia hamil dengan orang lain dan tidak menikah dengan Harumi yang sebenarnya adalah ayahnya? Harumi yang melihat Gaku sedang pusing, ia mengira Gaku benar-benar patah hati. Ia berpikir kalau Gaku benar-benar mencintai Rin. Tiba-tiba Harumi berkata, "Lihat, kita adalah dua laki-laki yang ditolak." Gaku semakin pusing dengan tingkah Harumi. Dan sebagai laki-laki yang ditolak, mereka pun sepakat untuk makan sepuasnya. Dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, video ini dari chapter 23 sampai 32. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya, komen. Terima kasih. Bye.